Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikir Hidayat. Di sini saya akan membacakan, saya akan mempresentasikan yang pertama judulnya langsung, pengaruh landasan ilmu, pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan kurikulum pembelajaran. Langsung saja pembahasannya. A. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu dalam bahasa Indonesia seringkali dipandang dengan sains dan disandingkan dengan kata pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan. Ilmu ialah pemahaman atau kesadaran mengenai suatu pengetahuan dengan fungsi untuk mencari, menyelidiki, menganalisis, dan hipotesis. Ilmu memiliki arti sebuah pengetahuan yang didapat dengan menempuh beberapa metode dalam pembelajaran dan pengalaman. Ilmu dapat dikatakan sebuah pengetahuan yang telah valid dikarenakannya. Adapun pengetahuan merupakan suatu informasi yang disadari dan diketahui seseorang. Pengetahuan dapat diperoleh dengan cara mengalami atau mendapatkan dari orang lain. Akan tetapi pengetahuan belum bisa disebut ilmu jika kebanyakan belum teruji. Asal mula manusia memperoleh pengetahuan dari fakta yang tidak akurat, tidak sistematis, dan tidak berdasar pada teori yang jelas. Sesuai dengan keberdayaan budaya manusia mulai menyusun teori mengenai banyaknya hal sesuai fakta yang ada. Dalam perkembangan fakta besar, teori ini digunakan untuk memahami fenomena lain yang didukung oleh pengalaman. Menurut Head, pengetahuan itu memiliki tingkatan berupa A. Adanya konsep, B. Ide-ide pokok, C. Metode perumusan, dan D. Yang terakhir, fakta realitis. Beberapa syarat sesuatu bisa dikatakan sebagai ilmu antara lain: A. Bersifat objek. B. Metodis, yaitu cara yang dilakukan untuk mencegah adanya kesalahan dan dalam melakukan pencarian terkait hakikat kebenaran sesuatu. C. Sistematis, yaitu sebuah rincian yang struktur dalam melakukan pengajian terhadap suatu objek serta dapat menyimpulkan menjadi yang lebih sederhana. D. Universal, yaitu kebenaran yang didapat serta melakukan pengajian bersifat umum yang artinya bisa diterima oleh semua atau bagian besar lingkungan dan realitis. Yang kedua, yang B, pengembangan kurikulum. Dalam bahasa Arab, kata kurikulum bisa diungkapkan dengan maharja, yang berarti jalan yang dilalui oleh manusia pada berbanding bidang kehidupan. Sedangkan kurikulum pendidikan dalam kamus tarbiyah adalah seperangkat perencanaan dan media yang disajikan acuan oleh lembaga pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Kurikulum adalah rencana pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematik untuk menyelesaikan suatu program. Untuk memperoleh ijazah, pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajaran dan acuan digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Adapun prinsip-prinsip kurikulum terbagi menjadi dua. Pertama, prinsip umum. Prinsip umum juga terbagi banyak, antara lain prinsip realitis, prinsip plebisisitas, prinsip kontinuitas, prinsip kotinuitas, prinsip khusus. Yang selanjutnya, yang C, landasan ilmu pengetahuan teknologi dalam pengembangan kurikulum.
Desain pengembangan kurikulum layaknya pondasi bangunan gedung menjulang tinggi, akan roboh jika berdiri di atas pondasi yang rapuh. Oleh karena itu, sebuah pengembangan maka perlu membangun pondasi yang kokoh terlebih dahulu. Pengembangan eptek juga sebagai pemacu kemajuan pembangunan. Perkembangan eptek secara langsung beraplikasi terhadap pengembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup pembaharuan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta pembangunan sistem evaluasi. Materi pembelajaran sepatutnya hasil pengembangan eptek kompetitif, baik berhubungan dengan hasil perolehan informasi ataupun cara memperoleh informasi tersebut, dan manfaat untuk masyarakat. Tentu dalam proses pengembangan kurikulum harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip yang ditetapkan. Proses penyempurnaan kurikulum atau pengembangan kurikulum menjadi otonomi sekolah. Sekolah diberi hak pengaruh dan mengembangkan kurikulum supaya kurikulum sekolah dicocokkan dengan kondisi sekolah masing-masing, yaitu menyesuaikan kondisi peserta didiknya dan potensi yang ada. Pendapat tersebut selaras dengan penyempurnaan yang terus dilakukan oleh pembangunan kurikulum di Indonesia. Seringkali kita mendapat istilah ganti menteri pendidikan, ganti kurikulum, padahal pergantian kurikulum sudah menjadi sesuatu yang biasa saja di berbagai negara di dunia dengan penduduknya yang maju. Hal itu untuk mendorong revisi pendidikan terhadap tantangan zaman, sehingga kurikulum yang diterapkan di lembaga pendidikan Indonesia tidak mungkin setengah-setengah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu evaluasi kurikulum, fungsi dan model evaluasi pendidikan agama Islam. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, kurikulum merupakan aspek yang sangat penting karena kurikulum menentukan isi dan tujuan akan dibawa ke arah mana suatu proses pendidikan tersebut. Kurikulum sebagai pedoman penting dalam proses pendidikan bukanlah merupakan sesuatu yang mutlak, tapi berjalan dengan mengalir selaras dengan kebutuhan proses pendidikan itu sendiri. Evaluasi dan kurikulum merupakan dua disiplin yang memiliki hubungan sebab akibat. Hubungan antara evaluasi dan kurikulum bersifat organis dan prosesnya secara evolusioner. Evaluasi merupakan kegiatan yang luas, kompleks, dan terus-menerus untuk mengetahui proses dan hasil pelaksanaan sistem pendidikan dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Jadi bisa dikatakan evaluasi kurikulum itu adalah sebagai langkah terakhir untuk menentukan sampai sejauh mana proses pendidikan ini berjalan. Ada beberapa para ahli yang menjelaskan tentang pengertian evaluasi. Yang pertama yaitu Taylor. Seperti yang dikutip Sukmadinata, ia menyatakan bahwa evaluasi adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan sudah tercapai atau terrealisasikan. Sedangkan pengertian kurikulum menurut Gatron dalam buku Zaini, ia mengatakan kurikulum atau evaluasi adalah sebagai rencana yang dibuat untuk membimbing anak belajar, disajikan dalam bentuk dokumen yang sudah ditentukan, disusun berdasarkan tingkat-tingkat generalisasi, dapat diaktualisasikan dalam kelas, dapat diamati oleh pihak yang berkepentingan dan membawa perubahan tingkah laku. Atau bisa disimpulkan dengan maksud dari tingkat-tingkat generalisasi itu berdasarkan tingkat sekolahnya seperti kelas 1 atau seterusnya. Sedangkan aktualisasi itu adalah cocok atau tidaknya sudah yang buku ini digunakan pada kelas ini, seperti itu.
beberapa hasil evaluasi menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan. Pihak pengambil keputusan dalam pelaksanaan pendidikan dan kurikulum adalah guru, murid, orang tua, kepala sekolah, para inspektur, pengembang kurikulum, dan lain sebagainya. Namun, demikian pada prinsipnya, tiap pengambil keputusan dalam proses evaluasi memegang peran yang berbeda sesuai dengan posisinya. Salah satu kesulitan yang dihadapi oleh penggunaan hasil evaluasi bagi pengambilan keputusan adalah hasil evaluasi yang diterima oleh berbagai pihak. Pengambil keputusan adalah sama. Masalah yang timbul adalah apakah hasil evaluasi tersebut dapat bermanfaat bagi semua pihak? Jawabannya belum tentu, karena suatu informasi mungkin lebih bermanfaat bagi pihak tertentu tetapi kurang bermanfaat pada pihak yang lain. Selanjutnya yaitu fungsi dan kedudukan evaluasi kurikulum. Di antaranya ialah konsep sebagai moral judgment. Konsep utama dalam evaluasi adalah masalah nilai. Hasil dari suatu nilai berisi suatu nilai yang akan digunakan untuk tindakan selanjutnya. Hal ini mengandung dua pengertian, yaitu evaluasi berisi suatu skala nilai moral. Berdasarkan skala tersebut, suatu objek evaluasi dapat dinilai dilihat dari sikap moral atau tingkah laku peserta didik tadi. Nah, yang kedua yaitu evaluasi berisi suatu perangkat kriteria praktis yang berdasarkan kriteria tersebut suatu hasil dapat dinilai. Selanjutnya yaitu evaluasi dan penentuan keputusan. Beberapa hasil evaluasi menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan. Selanjutnya yaitu evaluasi dan konsensus nilai. Kesatuan penilaian dapat dicapai melalui suatu konsensus. Konsensus tersebut berupa kerangka kerja penelitian yang dipusatkan pada tujuan-tujuan khusus pengukuran prestasi belajar, behavioral, analisis statistik dari prestasi tes dan post tes. Ada dua kriteria dalam penilaian kurikulum. Yang pertama, kriteria berdasarkan tujuan yang telah ditentukan atau sering disebut kriteria patokan. Nah, jadi di dalam kita melakukan evaluasi itu terlebih dahulu kita patokan atau bisa dibilang kita pastikan dahulu anak murid atau peserta didik ini sudah mencapai patokan apa yang kita inginkan atau tidak. Seperti itu. Berikutnya yaitu kriteria berdasarkan norma-norma atau standar yang ingin dicapai sebagaimana adanya. Tujuan evaluasi tadi adalah untuk mengetahui sejauh mana anak murid atau peserta didik memahami pelajaran yang kita berikan. Atau evaluasi dalam pendidikan agama Islam itu untuk mengetahui sejauh mana ini yang sekolahan ini berkembang atau tidak. Dari maka itu kita lakukan dengan evaluasi. Setelah itu ada beberapa model dalam evaluasi kurikulum. Yang pertama adalah model penelitian, research evaluation model. Model evaluasi kurikulum yang menggunakan penelitian atas teori dan metode tes psikologi serta eksperimen lapangan. Salah satu pendekatan dalam evaluasi yang menggunakan eksperimen lapangan adalah comparative approach, yaitu dengan mengadakan perbandingan antara dua macam kelompok peserta didik. Nah, jadi di antara anak murid atau peserta didik itu akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Jadi apabila kita melakukan suatu evaluasi dari segi perkelompokan tadi, kita sudah dapat melakukan evaluasi. Yang kedua, metode evaluasi kurikulum yang berorientasi pada tujuan atau objektif. Bisa dikatakan juga dengan objective oriented evaluation. Objective oriented evaluation model. Dalam model ini, evaluasi merupakan bagian yang sangat penting dari proses pengembangan kurikulum.
kurikulum tidak dibandingkan dengan kurikulum lain, tetapi diukur dengan seperangkat tujuan atau kompetensi tertentu. Jadi dapat disimpulkan evaluasi kurikulum itu tidak dibandingkan dengan kurikulum lain. Nah, seperti halnya kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, itu ibarat kita membandingkan tuh agak susah, cuman kita lihat lagi dari segi tujuan dan kompetensi yang tertentu berdasarkan isi kurikulum tersebut. Namanya emang kurikulum Merdeka, tetapi belum tentu di dalamnya itu ada ketidakadaannya ke suatu peraturan. Namanya saja kurikulum Merdeka, namun di dalamnya tentu pasti ada tata tertib atau pengaturan. Yang model yang lain mungkin bisa dilihat dari makalah saya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Evaluasi kurikulum sebagai usaha mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu. Evaluasi kurikulum dapat mencakup keseluruhan kurikulum atau masing-masing komponen kurikulum seperti tujuan, isi, ataupun metode pembelajaran yang ada dalam kurikulum tersebut. Nah, jadi evaluasi kurikulum ini sudah mencakup dari tujuan kita, habis itu isi serta metode. Maksudnya itu sudah paskah kita melakukan evaluasi ini dengan tujuan-tujuan yang sudah kita buat serta isi yang sudah kita rancang. Habis itu sudah paskah metode kita dengan kurikulum yang kita jalankan, metode pembelajaran maksudnya. Selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk bahan penentuan keputusan mengenai kurikulum. Apakah akan ada revisi atau diganti? Apabila ada revisi, ya seharusnya nih kita perbaiki atau diganti. Amun misalnya kita ganti otomatis pacangan ya tak ribet sedikit ketimbang revisi. Kalau revisi itu ada yang dikurang dan ada yang ditambah, mungkin itu saja. Sedangkan penelitian memiliki tujuan. Nah, selanjutnya yaitu penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan yang lebih luas dari evaluasi, yaitu mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk menguji teori atau membuat teori baru. Jadi setelah kita melakukan evaluasi tadi, habis itu kita teliti lagi lebih dalam. Apakah evaluasi kita ini sudah pas dengan cara diteliti atau dianalisis lagi lah, kalau bisa dibilang gitu. Nah, dianalisis dahulu mengenai data-data tadi sudah pas atau kadangnya. Jadi tidak terhenti sampai bagian evaluasi saja, namun ada lagi kelanjutannya yaitu diteliti dan dianalisis. Jadi evaluasi habis itu diteliti lagi, bukan berarti evaluasi adalah bagian bawah. Kurikulum merupakan studi intelektual yang cukup luas, banyak teori tentang kurikulum. Beberapa teori menekankan pada rencana, pada inovasi, pada filosofi, dan pada konsep-konsep yang diambil dari perilaku manusia. Secara sederhana, teori kurikulum dapat diklasifikasikan atas teori-teori yang menekankan pada evaluasi, penekanan dalam kurikulum. Perbedaan penekanan dalam kurikulum tersebut mengakibatkan perbedaan dalam pola rancangan dan dalam pengembangannya. Konsep kurikulum yang menekankan isi memberikan perhatian besar pada analisis pengetahuan baru yang ada. Konsep situasi menuntut penilaian secara rinci lingkungan belajar. Nah, jadi konsep situasi ini ada tuntutannya, yaitu penilaiannya harus secara rinci terhadap lingkungan belajar. Jadi
konsep kurikulum tadi menekankan isi, sedangkan konsep situasi itu menuntut penilaian kita tuh lebih kayak diperhatikan lagi gitu, nah agar tidak terjadi kesalahpahaman. Apabila sudah kita melakukan evaluasi tadi, sudah diteliti, habis itu ada lagi konsepnya, konsep situasi. Kita melihat situasi pulang, itu perbedaan-perbedaan dalam rancangan tersebut. Nah jadi bisa tuh rancangan evaluasi tadi serta penelitian tadi kita gunakan pulang konsep situasi agar kita tuh dapat mengetahui perbedaan-perbedaan apa-apa saja kayak itu, nah yang berbeda dalam rancangan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq, aku amit tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil Irfan akan menjelaskan tentang pengaruh perubahan kurikulum dalam pembelajaran di sekolah. Dalam perjalanan dunia pendidikan di Indonesia, salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan adalah melakukan perubahan kurikulum pendidikan. Perubahan tersebut merupakan salah satu langkah pengembangan antara kurikulum yang ada dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Sampai saat ini pemerintah telah menerapkan kurang lebih 7 bentuk kurikulum, yaitu kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP, dan yang terakhir adalah kurikulum 2013. Kurikulum itu selalu berubah dan perubahannya senantiasa dipengaruhi oleh faktor yang mendasarinya. Tujuan pendidikan dapat berubah secara fundamental bila suatu negara beralih dari negara yang dijajah menjadi negara yang merdeka. Dengan sendirinya, kurikulum pun harus mengalami perubahan yang menyeluruh. Kurikulum juga dapat mengalami perubahan bila terdapat pendirian baru mengenai proses belajar, sehingga timbul bentuk-bentuk kurikulum seperti activity atau experience kurikulum, programmed instruction, pengajaran modul, dan sebagainya. Perubahan dalam masyarakat, eksplorasi ilmu pengetahuan, dan lain-lain mengharuskan adanya perubahan kurikulum. Perubahan-perubahan itu menyebabkan kurikulum yang berlaku tidak lagi relevan, dan ancaman serupa akan senantiasa dihadapi oleh setiap kurikulum, betapapun relevannya pada suatu saat. Dampak perubahan kurikulum. Pada dasarnya setiap implementasi kebijakan kurikulum yang diberlakukan oleh pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuan guru. Mengimplementasi dengan benar implementasi tersebut sedikit banyaknya dipengaruhi oleh persepsi dan interpretasi yang dimiliki oleh guru-guru. Menurut Lundeberg dan Levin, persepsi dan interpretasi guru terhadap kurikulum berakar pada pengetahuan dan pengalaman guru itu sendiri. Kurikulum setidaknya mencakup 4 komponen utama. Yang pertama, tujuan-tujuan pendidikan yang ingin dicapai. 2. Pengetahuan, ilmu, dan data-data, aktivitas-aktivitas, pengalaman dari mana-mana. 3. Metode dan cara-cara mengajar dan bimbingan yang diikuti murid-murid untuk mendorong mereka kepada yang dikehendaki dan tujuan-tujuan yang dirancang. Yang keempat, metode dan cara penilaian yang digunakan dalam mengukur dan menilai hasil proses pendidikan yang dirancang dalam kurikulum. Perubahan kurikulum berdampak baik dan buruk bagi mutu pendidikan, di mana dampak baiknya yaitu pelajar bisa belajar dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju, tapi didukung oleh kepala sekolah, guru, tenaga pengajar, peserta didik, bahkan lembaga itu sendiri. Di mana kepala sekolah harus berhubungan baik dengan atasannya dan membina hubungan baik dengan bawahannya. Lalu guru juga harus bermutu, maksudnya gurunya harus memberi pelajaran yang dapat dicerna oleh peserta didik. Lalu siswa juga harus bermutu, maksudnya siswa dapat belajar dengan baik, giat belajar, menjadi siswa yang kreatif dalam setiap pemecahan masalah, serta kritis dalam setiap pelajaran. Dampak negatifnya adalah mutu pendidikan menurun dan perubahan kurikulum yang begitu cepat menimbulkan masalah-masalah baru seperti
menurunnya prestasi siswa. Hal ini dikarenakan siswa tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran pada kurikulum yang baru. Menurut Elmore dan Sikes, bahwa ketika kurikulum diformasi, dikembangkan dan diimplementasikan di sistem persekolahan hingga ke dalam kelas, mekanisme pelaksanaan mempengaruhi praktek pembelajaran yang selanjutnya berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Sayangnya, menurut Elmore dan Sikes, tidak ada jaminan bahwa guru akan mengimplementasikan kebijakan kurikulum sesuai harapan pemerintah. Dampak dari kurikulum pendidikan yang bergonta-ganti bukan hanya memberikan dampak negatif terhadap siswa yang semakin merendah prestasinya. Sebetulnya perubahan ini juga dapat berdampak pada sekolah, yaitu pada tujuan atau visi sekolah. Contoh saja, bila sebuah sekolah memiliki satu tujuan atau satu visi, tentu sekolah tersebut akan berusaha untuk mencapai tujuannya. Dan untuk memenuhi sebuah visi tentu membutuhkan waktu yang tidak singkat. Ketika mereka telah memfokuskan diri pada visi yang telah disusun secara tiba-tiba, kurikulum diganti, tentu sekolah tersebut harus mengganti tujuan yang ingin dicapai. Mungkin pemerintahan merasa bahwa perubahan kurikulum dapat memberi perubahan yang lebih baik pada mutu pendidikan, tapi nyatanya tidak demikian. Kesimpulan, perubahan kurikulum sangat diperlukan seiring perkembangan zaman, karena dengan adanya perubahan dunia, pendidikan akan selalu bergerak menuju yang lebih baik lagi, baik bagi pendidik maupun peserta didik. Serta kurikulum yang pernah ada di Indonesia pasti memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Pada kurikulum 2013 yang menekankan pembelajaran tematik integratif, guru berperan sebagai fasilitator bagi peserta didik. Pembelajaran akan berpusat pada peserta didik dengan dampingan dari gurunya. Kurikulum 2013 juga menekankan pada pembentukan sikap peserta didik. Nampak ingin memadukan pesan-pesan dalam kurikulum sebelumnya. Guru adalah perancang masa depan peserta didik, dan sebagai perancang profesional, guru harus berusaha membentuk pribadi peserta didik ke arah yang lebih baik dan berkualitas, serta siap berperan aktif dalam mengisi kehidupannya di masa depan. Untuk itu, guru perlu memulainya dari hal-hal yang kecil dan konkret, mulai dari masalah-masalah yang dihadapi di lingkungan sekolah. Dengan tetap berpikir dan visioner, guru harus tetap profesional akan tugasnya walau terjadi pergantian kurikulum di Indonesia. Dengan pembelajaran yang menyenangkan akan membuat siswa senang terhadap pembelajaran yang diberikan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mujaki dari kelompok 12, NIM 2004068886 dari lokal A semester 5, jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang isi materi saya tentang pengaruh kebijakan perubahan kurikulum terhadap pembelajaran di sekolah. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama yaitu konsep kurikulum. Perkataan kurikulum dikenal sebagai istilah dalam dunia pendidikan sejak kurang lebih 1 abad yang lampau. Istilah kurikulum boleh dikatakan baru di Indonesia, menjadi populer sejak tahun 50-an. Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya. Kurikulum merupakan kumpulan mata pelajaran yang harus disampaikan guru dan dipelajari siswa. Pembahasan yang kedua yaitu tentang kebijakan kurikulum. Kebijakan kurikulum di Indonesia secara sederhana dapat dipetakan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kebijakan kurikulum pendidikan masa pra-kemerdekaan. Kebijakan pendidikan pada masa pra-kemerdekaan dipengaruhi oleh
kolonialisme, di mana kebijakan dan praktek pendidikan dikelola dan dikendalikan oleh penjajah. Yang kedua yaitu kebijakan kurikulum pendidikan pasca kemerdekaan. Kebijakan kurikulum 1968 merubah struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecekapan khusus. Yang ketiga, pembahasannya tentang perubahan kurikulum. Dalam perjalanan dunia pendidikan di Indonesia, salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan adalah melakukan perubahan kurikulum pendidikan. Perubahan tersebut merupakan salah satu langkah pengembangan antara telah menerapkan kurang lebih 7 bentuk kurikulum, yaitu kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 2004, kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP, yang kurikulum 2013, dan yang terakhir yaitu kurikulum yang sekarang, yaitu kurikulum merdeka. Yang pertama itu kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 ini bersifat politis, mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama, tujuan pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Yang kedua yaitu kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Nah, yang ketiga yaitu kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Yang keempat yaitu kurikulum 1994. Kurikulum 1994 bergalir lebih pada upaya menandakan kurikulum sebelumnya. Jiwanya ingin mengkombinasikan antara kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Yang disempurnakan, posisi siswa ditempatkan sebagai objek belajar. Dari mengamati suatu pengelompokan, pendistribusikan, yang kelima yaitu kurikulum 2004. Menurut Ahmadi 2013, KBK memiliki 4 komponen, yaitu kurikulum dan hasil belajar KHB, penilaian berbasis kelas PBK, kegiatan belajar mengajar KBM, dan pengelolaan kurikulum berbasis sekolah PKBS. KHB berisi tentang perencanaan pengembangan kompetensi siswa yang perlu dicapai secara keseluruhan sejak lahir sampai usia 18 tahun. Yang keenam yaitu kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum 2006 ini dikenal dengan sebutan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Awal 2006 uji coba KBK ditentukan. Munculnya KTSP ditinjau dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi belajar oleh siswa.
hingga teknis evaluasi. Tidaklah diberikan kebebasan dan merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi sekolah berada. Yang ketujuh yaitu kurikulum 2013. Inti dari kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Yang terakhir yaitu kurikulum yang sekarang, yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini dibuat oleh pemerintah karena untuk mengantisipasi ketinggalan belajar, yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini dibuat karena untuk mengantisipasi ketinggalan belajar. Atau kenapa? Karena adanya pandemi COVID-19 selama 2 tahun ini, maka pemerintah membuat kurikulum merdeka ini. Adapun dampak perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum berdampak baik dan buruk bagi mutu pendidikan, di mana dampak baik yaitu pelajar bisa belajar dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju, tapi didukung oleh kepala sekolah, guru, tenaga pengajar, peserta didik, bahkan membina hubungan baik dengan bawahannya. Lalu guru juga harus bermutu, maksudnya gurunya harus memberi pelajaran yang sangat dicerna oleh peserta didik. Lalu siswa yang harus bermutu, maksudnya siswa dapat belajar dengan baik, giat belajar, menjadi siswa yang kreatif dalam setiap pemecahan masalah, serta kritis dalam setiap pelajaran. Dampak negatifnya yaitu adalah mutu pendidikan menurun dan perubahan kurikulum yang begitu cepat menimbulkan masalah-masalah baru seperti menurunnya prestasi siswa. Hal ini dikarenakan siswa tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran pada kurikulum yang baru, menurut Kurniawan 2011. Nah, kesimpulan dari materi saya yaitu adalah perubahan kurikulum sangat diperlukan seiring perkembangan zaman, karena dengan adanya perubahan dunia pendidikan selalu bergerak menuju yang lebih baik bagi pendidikan maupun peserta didik. Setiap kurikulum yang pernah ada di Indonesia pasti memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Pada kurikulum 2013 yang menekankan pembelajaran tematik sampai integratif, guru berperan sebagai fasilitator bagi peserta didik. Pembelajaran akan berpusat pada peserta didik dengan dampingan dari gurunya. Kurikulum 2013 juga menekankan pada pembentukan sikap peserta didik, nampak ingin memadukan pesan-pesan dalam kurikulum sebelumnya. Guru adalah perancang masa depan peserta didik, dan sebagai perancang profesional, guru harus berusaha membentuk pribadi peserta didik ke arah yang lebih baik dan berkualitas, serta siap berperan aktif dalam mengisi kehidupannya dari masalah-masalah yang dihadapi di lingkungan sekolah. Dengan tetap berpikir besar dan visioner, guru harus tetap profesional akan tugasnya walaupun terjadi pergantian kurikulum di Indonesia dengan pembelajaran yang menyenangkan.
akan membuat siswa senang terhadap pembelajaran yang diberikan. Mungkin itu saja materi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Wahyudi, NIM 2004069926. Saya dari kelompok 14. Materi saya adalah evaluasi kurikulum di sekolah. Metode penelitian yang digunakan saya adalah metode penelitian pustaka. Kita lanjut ke pembahasan pengertian evaluasi kurikulum. Baik. Menurut Omer Hamalik, evaluasi adalah sebuah sistem yang terdiri dari komponen-komponen, masukan, proses, dan produk, di mana komponen masuk terdiri dari beberapa aspek, yaitu mahasiswa yang dinilai, perlengkapan instrumen yang digunakan dalam penilaian, biaya yang tersedia, dan informasi tentang mahasiswa. Sedangkan komponen proses meliputi program penilaian, prosedur, dan teknik penilaian, teknik penganalisa data, dan kriteria penentuan kelulusan. Dalam komponen produk merupakan hasil penelitian yang berguna untuk membantu keputusan sebagai bahan balikan. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan sistem penelitian atau evaluasi merupakan komponen atau bagian terpenting dari sistem pembelajaran. Oleh karena itu, pengadaan evaluasi merupakan keharusan untuk dilaksanakan. Hal ini berfungsi sebagai pusat informasi tentang proses pembelajaran maupun keberhasilan studi para mahasiswa. Sebagai petunjuk dari diadakannya evaluasi adalah sebagai mengidentifikasi apakah mahasiswa sudah mampu dalam pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan bahan yang disajikan dalam mata kuliah. Evaluasi ini berarti suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu pekerjaan dalam pendidikan Islam yang dimaksud untuk memperoleh informasi tentang pencapaian dan kemajuan siswa pada setiap tahap atau unit pembelajaran yang disadarkan pada kriteria keberhasilan tertentu. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan siswa yang boleh melanjutkan ke materi selanjutnya dan siswa yang belum mencapai keputusan menempatkan perbaikan remedi. Pada dasar evaluasi yang digunakan pada program akselerasi sama dengan evaluasi dan program reguler, yaitu mengukur ketercapaian data serap, materi, ataupun sistem evaluasi yang ada di kelas. Ketercapaian meliputi evaluasi formatif atau ulangan harian, evaluasi sumatif atau ulangan umum, dan ujian akhir nasional. Model evaluasi kurikulum. Yang pertama ada desain kurikulum berorientasi pada siswa, lalu desain kurikulum teknologi, lalu yang ketiga prinsip evaluasi kurikulum PAI. Tujuan tertentu artinya semua program evaluasi kurikulum terserah untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan secara jelas dan spesifik, bersifat objektif, bersifat komprehensif, kooperatif, dan tanggung jawab dalam perencanaan, efisien, dan berkesinambungan. Tujuan dan fungsi evaluasi yaitu untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sedangkan evaluasi kurikulum dapat digunakan sebagai alat bantu dalam melaksanakan kurikulum yang berfungsi dalam usaha perbaikan program dan penentuan tindak lanjut pengembangan kurikulum evaluasi. Dalam pengembangan kurikulum dimaksud untuk memperluas perbaikan program pertanggungjawaban kepada berbagai pihak dan penentuan tindak hasil pengembangan. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.